sejarah beat hari ini ya, bareng Virsal Suci 12. Oke. Ini rame ya? Gitu kan opening yang rame dong. Ya, elah. Mereka juga tahu nih YouTube-nya bapak-bapak. Kita semangat. Semangat dong. Semangat. Iya. Oke. Keren ya sekarang lo ada di belakang nama lo ada gelarnya gitu. Wes. Keren akhirnya. Virsal Suci 12. Iya, walaupun 7 besar ya. Belum jauh. Sampai digituin tuh ada tuh gestar datang ke Suci 12 ngomong begitu. Belum jauh. Siap, gue mah langsung nggak denial. Bener. Kan gue langsung Jahat orang emang. Iya, gue langsung komen. Aku adalah yang gagal itu. Kagak salah itu materi bener-bener lu tahu lah. Iya. Paling cerita prosesnya gimana emang. Oke. Ini orang panik sebelum jadi guys tadi udah materinya nyerang orang jadinya. Udah. Tapi kan banyak yang komen positif. Ini yang paling pecah nih gestar. Lah emang bener kalau itu. Yes. Orang-orang mah ngupload 1-2 konten gua 4. Ya Allah. Tapi lu berhenti di 7 besar ya apa perasaan Sal? Marah lah ya, marah ya. Marah, kecewa sama diri gue sendiri. Kan bener kata Pak De Indro kayaknya lawan terbesar komedian adalah dirinya sendiri. Wah, terlalu kuat-kuat orang tua itu. Ternyata gue gak bisa ngelawan diri gue sendiri gitu. Itu kenyataannya itu. Kenyataannya Ya, itu oh. di minggu itu kayaknya gue nggak bisa ngelawan diri gue sendiri, udah nggak yakin. Harusnya gue bisa ngelawan. Ketika diri gue nggak yakin, gue harus bisa yakin gitu. Ternyata gue kalah sama diri gue sendiri. Di hotel juga karantina, tidur kebangun, udah nggak yakin gitu gue udah. Ya Allah. Udah nggak bagus. Sekepikiran itu ya. Iya, ya. betul. Tapi orang-orang ada tuh yang gue live komen gara-gara lu ke Tokyo bang. Betul. Lu ngomong licing Abdel, lu brengsek banget. Emang apa hubungannya sama gua? Itu juga ini gara-gara Anda. Tapi gue nggak boleh menyalahkan orang, Iya. ya kan? Tapi lu sebut. Tapi ada lah, gitu. Karena Ada andilnya lah gitu. kayak nih, misalkan gini deh, kita main bola, ya kan? Di turnamen itu bareng pelatih terus. Tiba-tiba di tengah jalan pelatihnya cabut. Kita kehilangan strategi tuh pasti. Bisa banget analoginya. Iya kan? Anjir. Emang komik pinter. gitu kurang lebih. Jadi kayak tiba-tiba di 7 besar pelatihnya kena kartu merah, kagak boleh ngedampingin, pergi dia ke Jepang. Gue main bola di lapangan bingung strateginya mau nyerang, mau bertahan apa gimana? Ya udah, WO aja. Nah, akhirnya datang aja, hasilnya ya udah gitu. Agak, itu mah bukan karena guanya, emang lu nya nggak siap aja. Betul, guanya nggak siap gitu. Ternyata ya. ketika gua nggak siap, nggak ada yang memberikan, lu tuh harusnya siap gitu. Kan ada yang lain-lain, komunikasi lo aja kali sama gua lebih kali. Ya itu. Komunikasi kita lebih ketimbang lo sama yang teman-teman yang lain gitu kali. Kayaknya kan harapan gua tuh sebenarnya ketemu senior tuh kok bukan langsung kompet per materi ya gitu. Tapi gua bisa ngebuka pikiran gua. Pikiran. Iya, karena dalam kompetisi kan guanya dalam keadaan tertekan ya. Iya. Nah, gua butuh orang yang rileks untuk punya pemikiran yang nggak bisa gue pikirin ketika gue lagi tertekan. Oke. Gitu. Dan ya mungkin itu kembali lagi gue belum dapat itu, dan mungkin jeda waktunya terlalu cepat untuk adaptasi ke orang baru. Oh, karena waktu itu awalnya ketemu gue dapat itunya. Betul. Jadi selama itu kan maksudnya gue mengadaptasi ke elunya kan dari sebelum kompetisi. Jadi berjalan kompetisi udah tahu nih. Oh, takut enggak. Ini nih. Tahu udah direkam suara lu. Nah, berjalannya kompetisi kan jadi tinggal udah tahu nih. Treatmentnya. Visinya udah sama. Ya. Gitu. Pelatih sama pemain visinya udah sama. Okay. Kita ini gitu. Jadi gue udah tinggal datang latihan, gue udah tahu kemauan pelatihnya itu. Gitu kan. Nah, sedangkan ketika ditinggal pelatih kan terlalu teknis nih anjing. Ya kan? Gitu. Ketika ditinggal pelatih ada gua berusaha untuk nyari pelatih pengganti nih. Tapi butuh adaptasi baru. Oke. Karena kan kecuali kalau jedanya itu lumayan sebulan gitu ya. Nah, mungkin gua
cepat adaptasi untuk ke pelatih baru karena pertandingannya keburu dimulai. Nah, kayak treatment apa yang gua kasih ke lu yang membuat lu kayak oke nih, treatment oke nih gitu. Nah, Kan gua kan nggak bisa menilai diri gua sendiri dong. betul. Tapi kalau dengan lu nilai dan direkam kan gue kelihatan keren. Gua jujur aja gua kasih lu. ini konten NPD ya? Iyo, ilah, nasi disorder. Enggak, tapi gue pengen tahu kenapa ada omongan itu berarti kan ada yang lo rasain secara treatment dong gitu. Betul. Karena treatmentnya beda gitu. Kalau lu kan ke gua tuh emang bukan langsung fokus ke ini apa materi lu? Iya, apa materi lu? Premisnya ini udah habis itu ngegali premisnya ditarik ke setup ke pansel gitu enggak. Pengen kalau lu kan gua datang kayak lu ya udah ngajak ngobrol dulu. Nah, lu mau bahas apa? Digituin kan. Jadi dari guanya dulu. Ketika gua ngomong lu ini lagi kayak dari elunya dulu, diri lu dulu, jangan luarnya dulu. Nah, gue tuh selalu inget itu tuh sebenarnya kan. Jadi ketika mau bahas sesuatu, coba dari dalam diri lu dulu. Makanya sebenarnya kata kompetitif itu kan hasil penggalian ngobrol panjang sebenarnya. Oh, itu tadi ketemu di mobil gue lagi nyetir ya, kalau nggak salah ya. Mobil lagi nyetir karena ngobrol-ngobrol pas lu tarik ke diri lu kayak gimana, bla 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 bla. Oh, gue baru sadar, iya, gue kan nggak mau kalah. Sifatnya nggak mau kalah. Gue kompetitif. Gue ya secara data pun gue tes itu sama psikolog juga psikotes hasilnya ada kompetitifnya di top 2 gitu. Jadi, nah sama lu kan gue sebenarnya kayak kita ngobrol aja karena lu percaya kayak kalau si Pirsal ini kalau udah dapet aha momennya gitu, udah dapat aha gitu. Dinamain sendiri sama dia sekarang aha momen. Pencipta lo sekarang lo, gila gokil. Jadi kalau udah dapat aha, nah itu gue masih bisa akan tahu gitu. Akan ya udah dia akan ngomong kemana aja tuh sebenarnya udah bisa gitu. Iya. Ya kan, tiba-tiba keluar sendiri aja tuh materinya ya. Iya, itu betul. Oh, iya. Kayak yang Taman Mini itu kan udah hasil liar otak gue sendiri, tapi untuk menemukan momen ke Taman Mini lu sama siapa, sama bokap lu. Nah, itu kan akhirnya baru ketemunya pas habis ngobrol gitu. Based on ngobrol waktu kita di sini. Lu nanya lu liburan pengalamannya kemana aja gitu, apa yang paling lu inget gitu kan lu gali-gali. Terus akhirnya gue dapetin momen, aha momennya itu. Pas oh iya gue pernah liburan sama bapak gue kenapa ke Taman Mini mulu ya, itu paling gue inget, memorable banget. Nah akhirnya itu udah kemana-mana nariknya gitu. Iya sih, setuju gue. Betul. Iya. Dan itu kan lo bisa aja dapat itu dari orang lain gitu maksud gue. Betul. Tapi kan nah itu gue belum gue mungkin telat beradaptasi. Secara kedekatan kali ya. Secara kedekatan harusnya cepat adaptasinya karena waktunya cuma seminggu nih untuk ke show berikutnya. Iya. Gue telat beradaptasi, gue telat aklimatisasi, penyesuaian tubuh terhadap lingkungan baru. Tuh knowledge aja nih. Pinter dia kalau istilah-istilah stand up doang enggak. Ya Allah. Tapi ini sih emang ya gue deket-deketnya sama lu tuh ya suci jalannya suci gitu ya awalnya ya. Tahu lo di open mic dan segala macem gitu. Ya paling ya kenal di tempat-tempat open mic aja lah. Iya. Dan tiba-tiba lo dibawa Wahui ke tempat gua nulis ini di 318 gitu. Itu juga aha momen tuh kan. Ya kan? Nah iya. Awal-awal aha momen itu sih. Kalau lo punya istilah aha momen, nah itu tuh yang jadi materi audisi. Nah, ya gua akan padahal cuma ngobrol doang waktu itu. Gua bilang, gua masih ada di grup Suci 12, Suci 11. Audisi online Suci 11 nih. Nah, terus lu langsung, nah itu. Bahas aja tuh. Nah gitu. itu, kata lu langsung, nah gue langsung, oh iya juga ya. Nah, aha. Gitu. Baru udah ketarik semua. Jadi golden ticket. Di telepon, lanjut pre-show. Pre-show tuh aha momennya apa? Aha momen lagi. Ketika ngobrol sama lu kan, tapi lu tahu nih, yang orang mungkin susah adalah lu tahu kemampuan, kelebihan dan kekurangan lu. Ketika lu ngomong, lu nih sebenarnya yang ini kan nyerang nih, roasting, lu ke AT dah, lu ngarahin gua ke situ kan, ya kan? Nah, karena lu sadar kayaknya kalau untuk roasting, AT ya, gitu. Nah, jagonya. Ya jadi
lu tahu ini kayaknya tipenya ke roasting nih materinya, lu coba ke AT. Nah pas lu arahin ke AT, nah emang dapet tuh langsung roastingannya, tapi dari awalnya lu udah ngarahinnya ke diri lu nya gimana, apa yang lu rasain, apa yang mau lu sampein. Ya kan waktu itu momennya gue nggak suka dah audisi banyak banget yang pakai seragam. Nah kalau ini ngomong sejarah beat itu sebenarnya bukan sentuhan tahu materi lo stand up tuh nggak tahu gua. Tapi akhirnya jadi tahu materi lo stand up ya itu tuh yang beat pre-show dan beat audisi. Nah kenapa gue jadi suka karena beat pre-show itu hitungan skala mateng itu kalau dibilang 1 sampai 10 9 tuh mateng tuh. Kalau kata Ali Akbar tingkat kematangan sempurna loh ada itu tingkat kematangan kematangannya mah sempurna. Dan itu kan beatnya dibuka dengan yang tadi lo bilang aha momennya karena gue sebel sama audisi Suci kenapa makin lama makin banyak yang pakai seragam. Nah akhirnya setelah kita ngobrol makin mengerucut tuh seragam kan masih luas nih. Ada bea cukai, ada tentara. Betul, dan tadinya mau ngebahas seragam yang di audisi online tuh ada bea cukai, ada ini. Ternyata kayak lu bilang lagi, ngapain lu bahas audisi online? Lu juga ngomong itu ke Rifki. Gue inget lu ngomong ke Rifki, bea cukai. Ngapain lu ngebahas audisi online di pre-show? Belum tentu semua orang tahu tentang audisi online lu. Akhirnya di pre-show itu gue cari lah, ada Abri. Ya kan, akhirnya yang berseragam siapa nih? Wah udah paling jelas, udah nyata ini. Ada Abri di situ. Ya udah langsung spesifik. Jadi bukan nggak seneng sama yang berseragam, tapi udah langsung aja. Gue nggak seneng nggak ada Abri stand up. Motong segitu banyak untuk lu cepet ke punchline ya. Nah, karena itu kan pre-show kan. Betul. Itu kan beatnya dibuka dengan gue nggak suka banget sama ada Abri stand up. Abri mau perang kali. Ngapain Abri di Palmera? Ngapain Abri nyari tawa. Terus ada lagi abis dari situ beatnya lanjut ke yang itu yang hidup dari karya. Ya gua nggak setuju sama tagline. Nggak semua orang bisa memaknai tagline-nya Comika hidup dari karya. Tapi gue sadarkan gue nggak menyerang sama gue nggak menyerang Bang Panji sama Bang Radit. Gue malah setuju sama mereka. Tapi banyak komik-komik nggak bisa salah memaknai. Nah itu hidup dari karyanya mah bener. Masa lu mau nyalahin tulisan? Ya kan? Iya. Cuma yang salah memaknainya gitu. Itu kan stand up itu lu hidup dulu baru berkarya. Iya bener. Ada yang apa panselnya yang Bang Panji open mic jaknya mau Bang Radit open mic. Oh iya. Bang Panji itu hidup dulu baru berkarya. Karena kita bisa lihat. Iya, sekarang stand up sampai New York ya. Iya, dia stand up sampai New York. Karena dia udah hidup dulu baru berkarya. Kalau dia nggak hidup dulu nih karyanya, paling dia bikin mesra juga di PGC. Itu. Bukan selamat malam atasan presiden, selamat malam atasan Lurah Cipayung. Bagus. Gitu. Terus sama lo nyerang juga komik-komik tuh. Komik-komik, kalau komik-komik apa? Karena faktanya gue sebagai ketua stand up banyak banget sekarang orang datang ke komunitas itu berharap bisa berubah nasib, bahwa nasibnya belum jelas, hidupnya belum jelas nih. Datang ke komunitas kayak datang ke stand up, gue kayaknya bisa hidup dari karya. Anjir. Gitu banyak banget sekarang. Nah itu gue sebagai ketua komunitas agak sebel tuh sama orang-orang yang datang langsung ngelihat bisa merubah secepat itu untuk dia jadi sukses lewat karya gitu. Ya mungkin kita nggak ada yang tahu rezeki ya, tapi maksudnya ya jangan langsung ke tahap itu, butuh tangga-tangga dulu gitu menurut gua. Jadi buat gua di situ kayak bikin keresahan yang nyata gitu. Iya. Lu tuh hidup aja dulu. Buset deh. Kacau. Nah itu yang gue bilang Bang Radit itu dia kan sama tuh kayak Bang Panji, hidup dulu ya kan baru berkarya. Dia jadi penulis dulu baru stand up ya kan. Nah kalau sekarang tuh banyak banget yang stand up tadinya udah punya kerjaan terus stand up terus dia nganggur terus ngeluh. Katanya stand up susah. Bukan stand upnya susah menurut gua. Emang hidup lu susah. Emang dari awal sebelum stand up juga udah susah hidupnya. Anjing tuh lucu banget. Sama closingnya adalah
Itu Hidup alhamdulillah istri iya. gua dokter. Gua waktu ngejar stand up, Hah? stand upnya makin jauh. Iya, semakin gua kejar saya makin jauh. Jauh. Makanya yang gua lakuin adalah nikah sama dokter. Iya, gua kuliah, gua nggak terlalu ngejar stand up, Ya. gua kuliah, selesaiin kuliah, kuliahnya selesai, gua nikah. Kira gua nikah sama Alhamdulillah, dokter. sama Alhamdulillah gua nikah sama dokter. Dan alhamdulillah sekarang. Dan sekarang gua hidup dari dokter. Bukan hidup dari karya. Biasa, Bro. Ya, Itu emang. Tapi emang secara keyakinan gue paling yakin emang di materi Prisyo sih. ya. Dan materi Prisyo itu udah keuji coba. Betul, banyak banget. Udah coba banyak banget ya. Dan itu tuh materi yang benar-benar jadi dalam waktu berapa lama ya Prisyo itu? Jadi itu Nah, keuntungannya adalah gue audisi online mulai duluan. jadi punya waktu lebih banyak untuk mikirin materi Prisyo Dibanding yang audisi offline. dan audisi online udah dapat keputusannya duluan ya masuk Prisyo-nya. Betul. Oh. Sudah kalau secara garis tuh itu lu tuh udah didesain sebagai juara seharusnya tuh. Itu Ya, kalau harusnya. secara garis. Betul. Kadang kan juga mungkin Allah memberikan. Biar nggak terlalu jumawa gue. Ada kata-kata Yono yang paling biasa, kompetitif kok kalah. Tapi apapun itu ya namanya kalau udah close man, kita terima aja omongan apa aja ya. Ya mau gimana lagi ya. Memang iya. Semakin denial malah Makin jauh. makin jauh. Makanya kalau ada hal pahit itu emang diiyain aja. Gue iya. Tapi itu proses berpikirnya gimana sih kalau lu nulis materi sampai jadi kalau yang matangnya pas lah kalau ngambil bahasa Ali Akbar. Yang 9 nilainya tuh materi Prisyo itu. Cara ngolahnya gimana lo? Cara ngolahnya di lo tuh. Nah, kembali ke basic. Ya. Mungkin gua nonton YouTube Bang Radit. Ya. Ya, dia kan ngajarin stand up tuh. Heeh. Sebenarnya poin basicnya adalah ya stand up itu keresahan. Itu ternyata bukan omong kosong. Iya, Itu bukan. iya. Mungkin banyak yang lupa itu. Ya. Ketika nyari materi, orang fokus kayak apa ya gitu. Padahal yang susah itu memang susah nyari keresahan itu adalah kejujuran dari kitanya. Kadang kita lupa untuk bercermin. Ya, betul. Lupa untuk mengenali diri lo. Mengenali diri gua gitu. Ya. Ternyata memang semuanya itu harusnya dimulai dengan kenal guanya dulu. Baru bisa ngomongin sekitar gitu kan. Nah, gua akan nyari apa yang lagi gua resahin. Gitu proses nulisnya. Gue tulis aja dulu gue lagi resah tentang ini, gue lagi resah tentang ini. Kayak itu kan cuma simpel. Gue resah sama audisi Suci banyak banget pakai seragam. Itu keresahan yang nyata emang bener-bener jujur. Ya itu berangkat dari sesuatu yang lo lihat lah. Dan gue resah karena gue sebenarnya emang nggak suka tuh sama yang berseragam-seragam karena stigma orang kalau nikahin dokter itu yang berseragam. Ya kan? Iya. Orang tuh sampai suka heran nama gua. Kenapa lu bisa nikahin sama dokter gitu? Kenapa lu bisa nikah sama dokter padahal lu bukan orang yang kerja di berseragam itu gitu. Biasanya kan template-nya gitu. Iya. Nah, makanya gue emang ada keresahan itu. Gue pengen ya udah maksud gua ya udah stand up bukan ranah lu. Stand up bukan orang buat orang-orang berseragam. Gue bisa menang di sini. Itu bukan by design, memang aslinya nggak suka ya. Iya, emang keresahan. Oh ini, Bang Radit bilang kan premis itu sesuatu sudut pandang negatif kan? Ya. Emang harus negatif. Emosi negatif terhadap sesuatu kan. Ya. Nah itu emosinya negatif tuh. Jadi menurut gua semakin negatif, semakin resah, itu semakin kuat tuh premis. Dan kayak apa lo menyadari diri lo memang kuat banget ngecraft yang kayak gitu-gitu tuh. Yang ngecraft dalam artian yang korbannya kelihatan nyata. Betul. Nah itu gua lebih suka memang orang jahat. Gua ya itu kan yang waktu menuju pre-show juga menuju audisi juga tuh. Lu dan Yono di situ kan. Mas Yono bilang korbannya harus jelas. Yang menarik korbannya harus jelas. Nah di situ kayaknya gue nggak suka dah kalau gue korban.
Gue lebih suka kalau korbannya striker. iya, gue gak suka bertahan. Gak suka gue jadi back. Main bola pun gue striker. Karena gue sukanya nyerang. Gue gak suka gue bertahan. Emang ini ya. Memang lu ya udahlah, mendingan gue nyerang lah ketimbang Betul. nyerang diri sendiri, mendingan nyerang orang lain deh. Betul, Gitu. karena kan gue suka tim bola tuh timnas Jerman. Oh emang. Ada filosofinya. Apa? Katanya pertahanan terbaik adalah penyerangan. Oh, anjay. Gitu kan. Jadi Dan semuanya dapat korbannya lagi Betul. di audisionan, korbannya TC kan. TC kan korbannya TC. siapa yang audisionan yang internetnya mati? Ini si TC bener kan? Toce bukan, Jawa sih namanya. Yang orang Jogja itu. Ya anak timur orang Ya, Jogja. orang Jogja itu. Nah, Dikasih celahnya sama Allah. iya, itu dikasih tunjuk nih. Di sini kemampuan lo beraksi. Sal nih kemampuan lo beraksi, Sal di sini Sal dikasih bahannya. Nah. Dam. langsung kebetulan. Itu yang disebut aha momen tuh. Aha momen. Anjay. Itu anginnya lagi bagus banget ke gua waktu audisi online. Secara materi emang gua mau ngebahas korbannya semuanya. Kebetulan di situ ada kejadian yang ini kayaknya harus gua bahas, ini pas banget sama materi gua. Gatel banget gitu. Dan gua akan bahas itu dan ternyata jadi dor di situ. Wah, anjir ya. Kata gua ini emang jalannya udah Jalan. gua lolos nih. Iya. Dan fun fact-nya pertemuan gua pertama sama Sal ngobrol tuh, lu mau ngapain masuk suci 12 bang? Sal, gua bilang, gua akan juara. Dan itu kayak dikatakan Alwi juga, gua akan juara bang. Patut. Gue mau juara, gue bilang gue mau juara ya Allah. Karena emang ya gue paham Pak. Tapi emang menurut gua energi kayak gitu dibutuhin ketika lu mau audisi. iya, Jadi memang jelas straight to the point tujuannya mau kemana. visinya jelas. Ya, Gitu. Ya itu sih. masalah nanti hasilnya disampai di mana. Tapi lo tahu kan juara tuh kan nggak harus kompetisinya kan. Betul. After kompetisinya pun Betul. masih bisa. Karena kan kayaknya gue ngelihat emang yang datang ke Suci tuh nggak bisa kayak lu cuma punya visi main-main. Betul. Ya, kayaknya itu akan Melukai orang lain banyak lah. iya, dan itu akan ini juga akan kefilter sebenarnya. Betul. Kenapa yang lolos tuh orang-orang itu menurut gua emang orang-orang itu layak. punya visinya lebih dari Ya, sekedar cuma buat main-main. masuk Suci. Ya. Kayaknya makanya mungkin ya kenapa gua nggak juara karena yang lain juga punya visi yang sama pengen juara gitu. Sepakat gue. Jadi kompetisinya memang seru jadi. Seru, iya. Tuh. Nggak ada yang cuma pengen datang masuk Suci main-main gitu. Gitu. Jadi ya gua kalah sama orang yang memang punya mental juara lainnya. Enggak, gue ngerasa ketika line up-nya udah kepilih 11 orang. Dan 11 orang itu emang dari petarung aja. Yes. Ya udah. Ya. Ya mungkin pada saat 7 besar ya waktunya lo kebunuh aja itu mah sebenarnya. Iya. Kalau secara pertarungan mah. Tapi satu hal yang gua seneng dari Suci 12 emang gua ngerasa orang yang masuk itu adalah orang yang memang udah berkali-kali berjuang buat masuk Suci. Iya. Tuh, setuju gue. Itu. Jadi pas gua ketemu sama orang-orang di Suci 12 orang-orang itu kayak akhirnya kita kayak gitu. Ada itunya ya. Iya. Waktu habis pre-show tuh wah, gua ngobrol sama banyak tuh kayak kita bareng-bareng kayak mikir akhirnya gitu. Iya. Ya ini nih gitu. Tapi begitu show 1 mulai ya. Iya. Gua bunuh. Gitu. Jadi menurut gue emang udah mereka layak banget. Layak ya. Layak. Iyalah, layak, sangat layak lah. Tapi lu juga bukan pencapaian yang jelek kok 7 besar menurut gua. Bukan pencapaian yang jelek. Jelek memang, tapi bukan pencapaian yang jelek gitu. Ya namanya kompetisi mah semua, siapa sih nggak punya ego menang, ya kan? Betul. Pasti mau pengen menang gitu. Iya. Tapi dengan berhenti di 7, lu 7 besar juga kalau ada orang ngecengin lu yang belum masuk Suci, kayaknya itu yang salah deh. Itu mereka yang salah deh kayaknya. Lolos saya dulu gitu. Kalau nggak golden ticket aja dulu gitu. Baru punya hak untuk ngatain lu gitu menurut gue. Ya biasa lah itu mah, hal kayak gitu mah tongkrongan terlalu biasa.
Tapi dari semua, lu stand up dari tahun berapa sih mulai sih? Stand up sebenarnya gue memulai open mic pertama ya bang. Open mic pertama itu 2012. Anjir, berarti senior gua dong berarti lu. Gue pertama nyoba open mic itu di Comedy Cafe Komedi Cafe. di Kemang. Gue masih ada fotonya sampai sekarang tuh. Oh, Gue ikutan workshopnya Ramon Papana. anjay. Baca buku kitab suci. Kiat Kiat apa? awal belajar Stand up stand up comedy. Kitab suci itu. Tapi itu literally dari 2012 tuh. Nah, tapi habis itu gua Vakum. gua waktu itu masih sekolah, Bang. SMA. SMP gua kelas 3. Oh iya. 3 SMP Anjir. gua open mic di situ. Gua juga kayak anjir. Kelas 3 SMP nongkrong di Kemang tuh kayak masih ada sotoy banget, sotoy. 2012. 2012. Anjir, gua udah jadi sapam. Lu SMP, lu masih SMP. Masih SMP. Bangsat. Sama-sama pakai seragam sih, gue seragam sekolah. Iya. Seragam satpam. Putih biru. Sama gue SMP putih biru, lu putih biru kan? Iya. Anjing banget dah. Nah, ya gue habis itu, gue ikut lomba. 2013. Lomba pertama dan gue menang, juara 2. Lomba apa? Lomba stand up Di di SMA 42. Yang juara 1 tahu gak ya? Rahmat Ababil. Oh iya. Oh anjir. Juara 1 Rahmat Ababil. Juara 2 lo. Juara 2 gue, juara 3-nya ada anak sekolahan di situ, SMA 42-nya. Yang ngejuriin waktu itu Pak Ajis 2000. Oh, Dia ngejuri waktu itu. Nah, abis dari situ baru gue berangkat tuh. Gue diajak Rahmat untuk ayo gabung. open mic gabung ke Cibubur. Cibubur. Namanya masih Cibubur. Ya. Akhirnya gue open mic di stand up Indo, belum stand up Indo namanya, stand up Cibubur. Di Jalan Alternatif Cibubur. Gue open mic di situ. Balik lagi karena gue kenal, akhirnya ngobrol sama Rahmat gara-gara satu itu lomba itu. Akhirnya diajak gue ke Cibubur karena dekat sama rumah gue juga gitu. Tapi fun fact-nya nih ya, gue kasih tahu. Jaktim, stand up Indo Jaktim yang lolos suci orang Cibubur semua. Iya juga ya. Rahmat, Alif, gua. Iya, Alif orang Cibubur, iya. Iya bener ya. Ini fakta yang memang basicnya soalnya Cibubur. Tapi Cibubur tuh masuknya Bogor dong harusnya kan? Enggak, Pak. Jaktim lah. Cibubur orinya itu di Jaktim. Cibubur orinya. Originalnya Jaktim. Dia tuh kelurahan, kecamatannya Ciracas. Tapi kalau udah maju ke depan arah Cikeas itu banyak yang menjual itu, developer jual komplek, klaster pakai nama Cibubur. Iya, tapi ternyata udah Cikeas, udah apa, bener-bener emang. Nah itu gue mulai open mic di stand up Cibubur. Waktu itu gue sempat masuk grup BBM. Grup BBM. Ya. Itu tuh berarti tahun 2013-an ya? Ya, 13. Abis itu 2013 lombanya, terus mungkin gue baru mulai ke Cibubur 2014. Abis itu gue udah kelas 3 SMA tuh. Gua kelas 12 SMA. Gua memutuskan untuk gua kuliah kan. Nah, kebetulan gua dapat kuliahnya kedinasan. Oh ya, yang pertanian ya? Ya, perikanan. Perikanan. Makanya itu vakum 3 tahun. Betul, 4 tahun. Vakum 4 tahun sana. Sebenarnya iya, selama gua kuliah 4 tahun gua. Gua masuk asrama gua nggak bisa keluar. Oh iya, seandainya kan lo kuliah biasa, mungkin bisa 1 season kita suci ya. Nggak, itu jalan Tuhan emang gitu. Gue diminta untuk nyenengin orang tua dulu, karena harapan orang tua gue harus selesai. Gitu. Jadi gue juga kayak ngapain gue ego gue. Tadi gue dapat sebenarnya nih ya, lulus SMA gue keterima 2. Yang satu itu STP, Sekolah Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan, kedinasan. Satu lagi gue dapat SBMPTN di Universitas Brawijaya Malang. Jurusan peternakan. Jadi gue dapat universitas negeri, gue dapat sekolah tinggi kedinasan juga. Terus kenapa ngambil kedinasan? Nah, sebenarnya kalau jiwa sosial mah pengennya peternakan. Sekolah ngambil universitas negeri, pengen jadi mahasiswa. Tapi gue memikirkan orang tua tuh di situ. Ego gue adalah kayaknya ini gantian gue ngebanggain orang tua nih. Ngebakti gue. Karena dari
ini semuanya gue dibayarin negara. Iya. Jadi orang tua gue nggak usah peduliin nggak usah biaya lah. Betul, gue kuliahnya dibiayai negara dari makan, asrama, Ya. semuanya gitu sampai gue lulus. Jadi gue memilih untuk kayak udahlah gue sini aja kayaknya. Dan waktu itu mungkin kayaknya nggak terlalu kelihatan lah komika. Gue gitu juga tuh bang. Oh, underestimate-nya di situ. Karena belum. Ya tapi nggak hal yang wajar nggak sih kayak gitu? Ya hal yang wajar Iya, kali. hal yang Hal yang wajar kali. Gue ngelihat kayaknya stand up nggak tahu nih ujungnya belum ada sosok yang kelihatan sukses banget. Ya, gitu. Gambaran jelasnya mungkin di saat itu lo belum kegambar di kepala lo. Kalau gue ngomong sama orang tua juga, Susah. orang tua gue kayak apaan itu? Iya benar, Iya kan? benar. Jadi kayak udah kuliah aja. Udah akhirnya gue kuliah. Walaupun di kuliah gue masih tetap ngikutin update stand up. Ya. Itu kan dulu, tapi kan orang tua lo sekarang kalau anak tahu udah anaknya artis mah. Nah, akhirnya gue nggak aktif lagi di Cibubur, gue hilang juga, udah nggak Cibubur. Ternyata akhirnya berubah jadi Jaktim. Kayak 2018-an gue akhirnya baru karena gue udah senior, udah bisa keluar dari asrama. Oh iya benar. Dan masuk lagi ke Jakarta Timur juga bukan hitungannya bukan baru ya. Sebenarnya, tapi kan orang-orang banyak yang nggak kenal. Tapi ada beberapa yang kenal. Oh, bisa menang lomba. Terutama pas abis Sun bang. Oh iya. Sun 2. Jadi gue kan 2018-an akhir kayak gue masuk. Oh yang siapa yang potong rambut ngebom? Bulin. Itu bener kan Sun 2 kan? Ya, gue kan di situ nge-MC. Oh nge-MC? Gue nge-MC. Oh iya. Sebenarnya banyak yang underestimate gue tuh bang. Siapa nih baru masuk jadi tiba-tiba nge-MC. Dipilih jadi MC. Dulu ketuanya bang namanya Arifin, Bang Ipin. Dia nunjuk gue jadi MC. Gue juga nggak tahu kenapa. Dia mempercayakan itu kayak gue yakin karena ngelihat gue nge-MC open mic pecah. Kayak ini mah orang kayak bukan baru emang belajar nge-MC dah gitu. Iya. Emang mulutnya jahat aja nih orang nih. Gitu. Kayak gampang nge-MC nih. Tapi emang selama kuliah gue mulai jadi profesional MC. Dapat duit ngejok dari MC. Oke. Nge-MC nikahan. Ya. MC wedding gitu-gitu sampai nge-MC konser, Bang. Ada Ari Lasso. Lu MC-nya. Wah, gila emang. Gua kepilih lah di Sun akhirnya. Iya, dan sebenarnya banyak gua ngerasa ya waktu itu banyak yang komik Jaktim kayak masa dia sih gitu. Kayaknya banyak yang adalah Irian dilangkahin. Betul lah, pasti dah. Iya dong. Wajar lah ya kayak gitu. Itu hal-hal yang wajar dirasain. Tapi kan dilangkahin juga kan berarti kan yang ngelangkahin kan based on-nya kemampuan. Nah, kayaknya ya itu dan gua menjawab kepercayaan komunitas itu. Gua jadi MC berdua sama Dilan itu ada stand up RTV dulu juga. Oh iya tahu yang anak-anak. Iya stand up sekolahan. Ya. Nah, gua berdua sama dia. Hitungannya dua-duanya kayak masih baru di Jaktim, dapat MC nih di Sun, dapat spotlight di Sun nih MC loh. Sedangkan waktu itu ada pada berebutan jadi lead up bang, pada rajin rebutan open mic gitu-gitu. Terutama waktu itu ada Aldi Jadong sama Kokong. Jadong nih ya. Iya, karena dulu ketuanya Bang Ipin bilang satu doang rebutin satu. Iya, sisa satu. Ya, Jadong sama Kokong. Wah, rajin banget udah open Kokong sehari sampai 2 tempat. Open mic terus. Ya. Tapi yang diputusin yang naik Jadong. Ya, itulah. Mungkin tapi saat itu Jadong lagi lucu-lucunya juga. Tapi emang lagi lucu-lucunya banget. Nah, ya udahlah. Singkat cerita di Sun itu gua MC dan gua berhasil menjawab keraguan itu. Pecah dong. Pecah gua. Iya. MC enak tuh. Iya. Gua nge-MC pecah, selesai Sun baru ada yang nyamperin gua. Siapa? Ucup Bensin. Senior Jaktim. Senior Jaktim dari stand up Cibubur. Iya, dia datang gua. Kayak gua tahu lu dah. Gitu kayak ini mah bukan orang baru. Gitu langsung iya gue inget lu gitu gue inget gitu langsung dia inget karena gue waktu masuk Jaktim gue nggak pengen gue ngasih tahu ngapain sih gue cerita udah gitu ngapain ya benar hal yang udah lewat udah gitu ya kan nggak perlu kayak datang kayak gue udah pernah duluan stand up gitu menurut gue nggak perlu jadi gue datang emang gue mengosongkan gelas waktu itu ke Jaktim gue pengen belajar gitu pengen tahu gimana stand up sekarang loh tapi
ternyata akhirnya selesai Sun itu acaranya selesai, senior Jaktim datengin gua. Saatnya Ucu Ucu bensin. bensin, lu mau orang langsung dia sampai nge-tweet gitu kayak foto bareng gua. Kayak ini mah udah emang teruji, akhirnya balik lagi dia gitu. Wede. Rahmat juga bikin postingan itu kayak ngasih tahu bahwa ini mah bukan orang baru. Nah, baru nih. Jadi gua nggak pernah nyebutin. Ngomong ke anak-anak Jaktim, lu sebelum jadi apa-apa, dari sekolah dia udah jadi apa-apa gitu. Enggak kayak gitu. Cukup satu postingannya Rahmat ngeposting, Ucu bensin juga ngeposting. Jadi orang yang emang waktu itu sempat ketemu waktu gua open. Iya, orang yang Cibubur. bersinggungan lah. Waktu gua open mic Cibubur itu dan dia yang lucu banget itu, jadi mereka saksinya tuh dua orang itu. Akhirnya karena coba kalau waktu Sun gua nge-MC-nya Ajep nggak bakal juga. Nggak bakal dimasukin juga. Emang skill nggak bohong dong. Ya, akhirnya skill kan akan menemukan tempatnya di mana, ya kan. Alhamdulillah. Kebetulan dikasih ruangnya, betul. skillnya udah ada ya, tunjukin deh. Iya, gue memanfaatkan Iya, itu. iyalah, iya. Gitu. Dan tapi Jaktim juga lagi kompetisi internal kan, lu kan? Nah, 2018 kan abis itu gua nge-MC Sun, ternyata pecah dan semua orang senang, mulai agak dilihat lah gua di komunitas. Itu abis itu gua ngikut kompetisi internal. Namanya pemilihan komika lucu. Ya, gua ikut amat namanya sih. Suca juga jelek sih. Iya, bagusnya pemilu lah. Konsepnya jelas terus tentang pemilu. Milih ya. Milih. Oke. Gitu. Depok juga jelek namanya tuh. Ya. Pingpong or komedi. Ya Allah, apa sih anjir. Jadi itu juga gue baru tahu ternyata konsepnya kalau nggak jadi komedian tuh jadi atlet pingpong aja. Iya. Kan nggak semua orang bisa main pingpong ya. Betul. Terus lanjut. Nah, gue pemilu. Dan di pemilu 1 juaranya siapa? Pemilu 1 Bulin. Makanya waktu di Sun 2 itu naik lah Bulin. 3 orang, 1, 2, 3-nya naik semua. Ya. Bulin, Bandi, Duto. Oh, Bandi nih emang grassroots-nya komik Bandi lah. Ya, stand-up buka baju. Tuh. Dan di Sun 2 dia paling pecah. Man of the match ya. Man of the match. Man of the match Sun 2 Jaktim. Semua orang pada Bandi. Wah, dia paling memang layak pecah. Karena beda sendiri komedi Bandi. Komedi Bandi. Iya, goblok banget. Komedi Bandi anjir. Pecah banget dia di situ. Ya. Nah, ngadain pemilu kedua nih. Juaranya siapa pemilu kedua? Gue ikut. Juaranya? Sempat ditunda, Bang. Baru beberapa show. Waktu itu gue inget banget baru show 1 gua. Gua segrup tuh tampil lah gua, Odi, Aldi Jadong, terus siapa lagi, Febri kalau salah. Waktu itu ditunda tampil tuh, udah set, gue nilai tertinggi tuh, gua di show 1 nilai tertinggi. Pemilunya pemilunya nggak jadi, gagal itu kompetisi internalnya gara-gara COVID. Oke, terus bikin lagi pemilu ketiga. After COVID pemilu 2 dilanjutin lagi, tapi ngulang dari nol. Ya, ngulang dari nol. Udah pada nggak mau ikut, gue tetap mau ikut. Juaranya gue tanya. Ya abis itu gue ikut, gue juara. Nah ini kan semua aja kan panjang banget sih. Kan perlu proses bang, gue mau nyampein ya proses. Allah, gak penting. Gue tahu arahnya. Gue juara 1. Iya, juara 1. Ya. Nah sekarang nih pemilu yang sekarang pemilu season 4. Oh berarti yang ketiga siapa juaranya? Yang ketiga Rafli Arasid yang itu tuh kanker dari dia sekolah pecahkan juga. Oh yang kacamata? Enggak kacamata. Yang matanya hitam, ini celang. Iya kan? Iya. Benar. Nah itu. Pemilu 2 gua tuh 1, 2, 3-nya gua juara 1. Enggak perlu 2, 3-nya enggak perlu. Oh saya. Enggak perlu. Pemilu 3 juara 1-nya si Rafli. Sekarang lagi grand finalnya siapa nih? Sekarang lagi berjalan pemilu 4. Udah grand final? Udah grand final. Siapa grand finalnya? Alia Chandra, Alia cewek. Pacarnya Ikal Bumbu. Mungkin kalau lihat gua tahu. Ya. Alia. Oh, gua tahu yang tahu. Yang Emoji. Yang kacamata bukan? Bukan, semuanya kacamata lu. Pak SBY juga kacamata kalau baca teks. Yaudah, Aila mah Daihatsu. Terus yang kedua? Yang kedua itu ada namanya Andi. Dia itu belum lama juga sebenarnya, cuma dia gabung tuh UNJ sama Jaktim. Ya, jadi dia ngikut ke Jaktim regionalnya.
Ada Fala Akbar, UNJ dong. Iya, ada Bang Yuda Brajamusti. Ya. Tuh, ya ini Oh ya, Bang Yuda akhirnya juga masuk Jaktim dia. udah nggak mau jakut loh. Tiga aja. Jadi suci di Jaktim nambah Bang Yuda. Dari condet. Anjir aja. Tiga siapa yang tiga? Yang ketiga Kokong. Oh, Kokong. Kokong. Semangat Kong. Semangat gitu. Kong. Gua yakin lu juara sih. Harusnya secara Ada jam Kokong. terbang, 1, 2, 3 ikut ya? jam terbang Kokong paling lama di Ya. antara tiga itu. Jadi memang Ya. menurut gua Kokong ini diuntungkan dari dia udah pernah ikut pemilu-pemilu sebelumnya. Ya. Alia juga pernah ikut pemilu 3. Oh, gue mulai inget Alia itu yang pernah materinya mungkin ngomongin Boah kalau nggak salah. Boah apa? Odah. Oh iya, kemarin dia nampil di Kartinian. Bener kan? Ya, di Kartinian bener. ngomongin Ya. Odah. Maaf ya. Ya, namanya saya U42 jadi ingetnya lama tuh. Itu. Dan kayaknya tiga-tiganya emang udah ngikut nggak sekali pemilu. Si Iya. Alia sama si Andi udah ngikut pemilu itu dari season 3. Si Kokong mah dari 1. Kokong lu jahat bang, Kokong. Kokong dari season 1 dia. Lu tuh jahat sama Kokong. Senior gua di Jaktim dia. Iya, Iya, Kokong senior gua di Jaktim dia. Angkatan gue stay enak Kokong mah jalan. Bener dia mah. Wah, udah waktunya sih kata gua mah. Kokong waktunya. Soalnya Kong. kemarin di Sun juga dia bagus pecah. Iya. Di Sun Iya. 3. Iya, pecah dia. Tapi audisi suci jelek dia kemarin. Sayang banget kan? Padahal pecah banget tuh. Maksudnya secara jam terbang mah emang udah oke. Udah nggak diraguin lah. Nggak diraguin gitu. Kokong dari Jaktim. Cuma ya. Ya. Kayak final mah kan emang pasti nanti pada kenceng semua menurut Pastilah. gua kan. Iya. Vibes-nya beda tahu ya. Di mana itu finalnya ta? Sal? Finalnya di Agrea Coffee Duren Sawit. Harga tiketnya? Harga tiketnya normal beli 100.000, bundling 2 tiket 180.000. Wih. Jadi kalau berpasangan lebih murah. Ajak pasangannya. Jurinya siapa? Jurinya ada 3. Siapa aja? Ada Wakil Presiden Layak. Koh Erwin Wu. Terus yang kedua? Yang kedua, ini juri yang memang setiap season selalu ngejuri grand final pemilu Jaktim. Siapa? Yuda Brajamusti. Layak. Udah 2 guru tuh. Iya, 2 guru. Bang Yuda juga yang ngejuri final gua tuh. Iya. Terus satu lagi, Hah? Mas Parno, eksekutif produser Suci Kompas Lucu TV. Lucu banget. Iya, 2 komik mapan dan 1 produser. Memang benar. Memang Jaktim hitungannya pitching ini mah. Ya? Pitching Suci 13, Jaktim hitungannya pitching Suci 13. Iya, ini kan gini, Nah, prediksinya kan Bang. nah. Sama Bang Yuda kan nanti siapa tahu diajarin cara nulis yang bagus gimana sampai jadi main sketsa ya kan. Kalau sama Ko Erwin siapa tahu diajak jambore kan yang pemilu ini kan. Betul, kelihatan mata nih. Yang satu lagi Mas Maro ngeliat kayak Suci berikutnya Cerah nih. kalau dapat golden setidaknya untuk nyampe produser ke pre-show-nya bisa dibantu. Betul. Ya kan. Memang ketuanya siapa sih kok bisa bagus gitu pemilihan jurinya? Hai, Abis. saya. Tapi ini dibantu sama panitianya juga oke-oke banget. Jadi panitianya kita rembukin sama Jaktim untuk 1, 2, 3 pemilu 3 kemarin dijadiin panitia di pemilu 4. Sekalian dia nge-mentorin. Ya. Tuh, jadi si Gilang, Bayimpap sama Rafli yang ngurus pemilu 4 ini lebih banyak secara porsi lebih banyak, gua sebagai penasehat aja di. Bagus, memang itu lebih sehat sih. Tuh. Lebih sehat. Jadi Memang lu kalau mengatur bagan organisasi kayaknya emang Anda layak mempunyai knowledge yang cukup. Tapi baik lagi ngomongin beat, sepanjang lo nulis nih dari lu kan komik lama ya 2012 senior gua. Enggak lah, 2018 hitungannya kan. Kalau sekarang Jaktim Cibubur udah nggak ada. Ya tapi kan terpapar stand up lebih dulu lah 2012. Dari dulu sampai hari ini beat favorit lu apa sih? Yang lu punya beat favorit ya? Dari semua. Dari semua. Beat favorit gua dan selalu kena kalau ngejob corporate. Apa tuh? Beatnya gimana tuh? Beatnya tentang bahasa Aceh itu simple-simple. Terus? Jadi gini,
Orang Aceh itu simpel-simpel. Ah, Kelihatan dari bahasanya. oke. Bahasanya juga simpel. Gimana? Bahasa Indonesia air, udah simpel tuh 3 huruf dong, AIR. Ah, Kalau bahasa Aceh lebih simpel lagi, cuma I, terus? I, I, Terus? air, air, air. Bagus. Ada lagi bahasa Indonesia kelapa. Heeh. Bahasa Acehnya kelapa. Hah? U, U, Heeh. U. Kelapa, kelapa, kelapa. Bagus. Jadi kalau bahasa Indonesia itu air kelapa, bahasa Acehnya pasti pada ngejawab tuh IU. Terus gua patahin santan. Orang Aceh juga ngerti santan Bapak Ibu. Alhamdulillah itu setiap di corporate tuh kena karena ngerasa pasti daerah kan, mainan Ya. daerah secara keterikatan, apalagi kalau ada orang Acehnya di situ. Iya. Itu tuh Itu bagus. Itu. dan beat itu menurut gua ada interaksi antara kita penampil Dan dengan penonton. Iya. Jadi membuat mereka nyimak. Dan buah pemikiran apa sampai itu jadi satu beat yang closingnya santan gitu. Buah pemikiran apa? Karena nge-twist kan. Ya awal ketemunya tuh Itu di pemilu sebenarnya waktu yang sebelum Covid. ya Salah satu itu gua ngebahas tentang gini. Nama gua itu kan Firsyal Dwi Anja, itu tuh singkatan semua, Bang. Jadi gue emang orang yang simple. Bapak gua tuh simple banget, dari nama Firsyal Dwi Anja itu singkatan. Firsyal itu Februari Syawal. Oke. Dwi Anja itu Dwi anak kedua, Anja anak Jawa Aceh. Anjay, terus Anja, kalau Anja ya anak Jayapura. bagus. Ini emang MC mahal nih terus. Ya, habis itu berangkat situ, dari nama aja gue udah simple. Ya kan, karena apa? Karena orang Aceh tuh sukanya simple-simple. Bagus. Itu, jadi semuanya gue menarik dengan payung. Gue ini orang yang simple, nggak mau ribet. Karena orang Aceh juga simple, dari bahasanya simple. Gitu, nariknya jadi ke simple semua, bahasa simple sampai terakhir. Kalau gue cuma jawab IU, itu pertama gue nyoba itu IU, ketawa. Tapi kayaknya kalau di twist lagi gitu, Bang. Iya, tahu gua. Iya, jadi itu mah masalah penulisan lah ya. karena udah berapa kali dicoba dan akhirnya menemukan pola yang fixnya itu. Kalau itu beat itu jatuh ke Odi kan, kalau air kelapa IU Ding 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 ding. Itu. Itu. Dan itu juga waktu di juriin Bang Yuda tuh kayak dia senang banget sama beat itu. Yuda sampai mukul-mukul gitu. Anjing. Katanya gak kepikiran. karena di situ ada perfect timing katanya. Perfect timing, bener, setuju gue. Di situ main timing. Timingnya loh. Salah. Lo semua. Betul, kayak IU. Ini santen. Nah, ada ketenangan di situ. Anjir. Nah, itu. Profesional banget Mas ini. Timing. Sama satu beat yang gue suka, Bang, sebenarnya. Ini temuin pas zaman politik. Apa tuh? Yang bikin gue menang lomba di mana-mana. Apa? Coba. Jadi Indonesia itu menurut gue politiknya udah ketinggalan zaman. Oke. Kita bisa lihat dari cara pemilihannya. Di Indonesia milih presiden masih pakai kertas, milih DPR masih pakai kertas. Ya kan? Gue sih yang menurut gue ini nggak efektif. Karena bikin proses pencoblosannya makin lama. Bagus. Bukan karena lama bingung milihnya, tapi karena bingung pas dateng dapet cuma segini kertasnya, sekartu merah doang, Bang. Pas dibuka gede tuh. Nah, di situ bingung. Kayak yang paling bingung apa? Udah ngebukanya bingung, gede, harus milih siapa? Dan terakhir harus ngelipet dalam keadaan yang sama. Lipetannya kan biar masuk di situ harus balik lagi ke sini dong. Iya kan? Iya. Nah, udah dibuka ngelipetnya tuh kadang salah tuh. Aduh, bukan yang ini nih, yang ini. Nah, sebenarnya yang lama di bilik tuh bukan milik itu, tapi emang ngelipetnya, Bang. Akhirnya ngelipet jadi pesawat. Najong. Jadi di rumah gua isi kotak suaranya pesawat semua. Kagak, itu maksudnya gua ngelihat itu kayak itu tuh jokesnya orang kompetitif kayak gitu. Maksudnya kalau waktu itu kan ngebawainnya nggak kayak gini. Oh, gue tahu. Ya. Itu tuh ini kan ngobrol ya, secara ngebawainnya. Gue tahu, yang gue paham kalau masukin itu tuh harus secara skate-nya harus benar, cara mendelitnya harus benar. Betul, gerakannya. Iya. Dan itu bisa ngebikin orang untuk fokus, padahal gue cuma begini doang nih, kayak ngebukanya.
Itu kan relatable-nya gede tuh. Nah, relatable-nya gede. Iya. Gue ngebuka gini dan itu butuh mental buat kayak ini. Ekot gede. Iya, ini pasti kotor karena gue nggak pakai verbal, cuma mainan ekot Iya, nih. iya. Tapi orang ya ada aja yang kayak gitu. Iya, Setiap iya, gue gitu. iya. Set. Nah, Kayak gitu. soalnya itu memancing interaksi momen kan. Ya, set. Langsung gue ada hal fansnya gini. Ini mah koran. Gitu salah. Gitu bang, karena di waktu zaman politik. Tapi emang cara main lu tuh kayak gitu Sal sebenarnya. Gue juga selalu nontonin lu stand up tuh emang cara mainnya ada aja gitu pola punchline yang kayak kalau komik, wih ngapa sih begini banget punchline-nya. Tapi karena lu ini Virsal, jadi itu tuh worth it untuk kayak begini-gini tuh worth it. Iya. Worth it. Memang titik tawa. Lipatnya lagi gitu. Nah gitu. Gerakan-gerakan itu. Iya. Karena gue ini ya mungkin gue pernah dengar Bang Awe ngomong. Bang Awe ngomong kayak lihat tuh bikin materi tuh cari yang emang sebenarnya receh. Receh. Iya, receh. Iya. Tapi itu jadi elegan. Iya. Kalau bawa ini bener. Bener. Itu kan hal receh, cuma masalah ngebuka surat suara kan. Dan itu bisa jadi pergerakan per punchline kan? Iya bener. Nah itu. Iya. Dan itu selama lomba politik gue bawain itu menang mulu tuh. Selalu menang ya? Menang soalnya ngomongin politik tapi nggak berat. Ini siapa sih yang tersinggung sama jok kayak gitu ya kan? Nah, ada. Ada lanjutannya itu. Apa? Makanya gue kasih saran. Bagus. Buat Indonesia itu jangan pakai kertas lagi tapi pakai mesin gitu. Jadi kayak mesin ATM datang kita udah tinggal login. Set. Nah, tapi masalahnya orang Indonesia kadang lupa password. Lama juga. Gitu. Terus untuk karena pakai mesin itu menurut gue untuk mengurangi kecurangan. Bagus. Biar gak ada yang curang. Ya, kalau pakai kan, kertas kan banyak yang nitip suara kan. Kalau pakai mesin kan semua pakai akun masing-masing. Nah, ternyata tapi ingat orang Indonesia mau gimana pun tetap pasti bisa curang. Iya. Ya kan? Lu milih nih presidennya cuma 2, misalnya Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Lu milihnya Pak Prabowo. Terus muncul, apakah Anda yakin? Biasanya gitu kan. Yakin. Terus muncul lagi, nggak Jokowi aja. Emang udah disetting buat ke Jokowi. Nggak Jokowi aja, Prabowo. Terus muncul lagi, Jokowi aja 200. Oke, 200. Keluar duit, pilih Jokowi. Hayalan emang. Tapi kayaknya menurut gua poinnya itu adalah mau secanggih apa di Indonesia tuh tetap bisa diakalin tau. Cuman gua nggak terima aja itu punchline-nya gua nggak terima. Ambil 200. Gak mau Jokowi aja 200, ambil 200 Jokowi menang. Apa sih anjing? Kartun. Tapi ada nggak beat yang kalau sekarang lo bawain lo malu? Ya, beat yang sekarang gue bawain. Tapi lu anjing ngapain sih punya beat ini gitu, malu aja kan, pasti orang banyak. Gue spesial su aja mana masih ada. Beat pertama gue penek dah. Kobokan tuh malu banget gua, sumpah. Oh ini, ini gue bawain waktu itu lagi lomba di Vephan. Dan itu hari itu mah pecah banget. Iya. Tapi lu malu kalau dibawain sekarang. Ada bagian yang gue nggak malu, kayaknya itu nggak perlu. Ada beat. Kayaknya pasti ada kayak gitu kan, kayaknya ini kayaknya nggak perlu gitu. Kayak banyak yang heran kenapa gue pekerja swasta bisa nikahin dokter. Karena di mindset orang yang nikah sama dokter pasti yang berseragam. Ya. Entah itu TNI, polisi, Forkabi, striker Juventus. Berseragam tuh. Kayak itu kayak tambah-tambahan banget sih kayak gitu. Habisnya Ustaz gini. Lagian lu ngapain heran ada ada karyawan swasta nikah sama dokter, ya kan? Kayak Sal, ada yang nanya gua, Sal, istri lu kerja apa? Dokter. Kok bisa? Kok heran? Najong. Gini, kok bisa? Gua ke atas, kok heran? Terus, lu tuh lagi ngapain heran? Dokter nikah sama karyawan swasta, lu boleh heran kalau ada dokter nikah sama sawi. Apaan sih?
Tapi itu masih lucu dong. Di kamar saya lucu. Iya. Itu kan secara Tapi buat apa bang? Gue nggak bisa bawa juga. Kalau ada job kayaknya. enggak, tapi secara delivery Oh, iya. kalau tepat tuh Enggak. efek kejutnya gede banget. Tapi di situ emang ketahuan gede waktu itu dibawain. Iya kan. Kenapa harus sawi gitu? Kalau lu boleh heran kalau ada dokter nikah sama sawi. Nah, Nah, ada. Gue suka yang putih, double punchline. Nah, ini nih kadang nih ini mungkin jadi kelemahan gua. Ya, suka nama-namain punchline. Ya udah sih. Gatal mulut gua kok lu bakal heran kalau ada dokter nikah sama sawi. Terus gini, merica aja. Ya Allah, najis. Kangkung juga heran, bayam juga heran. Ya Allah. Ya Allah, jadi jelek gitu ya. Jadi jelek. Aduh ya Allah, ya Allah. Biar. Tapi Sal, after suci Ya. 12 nih, after suci 12. Lo mau bikin apa nih? After suci 12. Project terdekat lo apa? Mau bikin apa di karir lo? Ya, gua kayaknya paling penting gua harus tetap ada di permukaan. Satu pasti Satu dong itu. ya. Itu gua nggak mau hilang langsung ninggalin stand up kayaknya. Jadi gua tetap ada di permukaan. Dan gua kayaknya pengen emang dari dulu udah menanamkan ke diri gua. Gua pengen bikin special show. Oke. Tapi gua harus masuk suci dulu. Oke. Sekarang masuk Sucinya suci. udah. Udah. Special show-nya belum. Jadi PR selanjutnya adalah gua bikin special show karena suci. Target spesial. Habis tuh. Special show. Terus kedua? Dan selalu ikut acara-acara stand up Indo. Oh, ini bicara festival lah ya. Ya, acara-acara besar stand up Indo, gue pengen gue selalu ada di situ gitu. Oh, ini klipnya dipotongnya yang pas ini aja ya? Sekalian mention Pajis. Tapi itu satu kebanggaan sih kalau Betul. memang bisa ada di dalam festivalnya stand up Indo itu satu kebanggaan. Karena gue seneng aja Iya. stand up tuh, Ya. stand upnya bikin gue seneng, lingkungannya bikin gue seneng. Iya. Lagian kalau festival kan ambience beda banget, deg-degannya beda. Iya. Terus ketika namanya diumumin jadi line up, berusahanya beda. Iya. Iya. Lu kan Iya. udah banyak kan. Hah? Acara stand up Indo mah lu banyak banget ya. Ya alhamdulillah saya selalu diajak sama El Presidente. Tapi gue emang waktu itu sempat ini juga ngelihat lu waktu di lomba Salo Inyan bang. Kalau ini kan 2018 ya itu ya. apa nih yang dua lomba tuh yang di Tebet itu kan Salo Inyan. ya dua kali gue menang di situ. Iya. Yang pertama lomba motor uus. Yang kedua yang juara satu. Yang ya lu bertiga Ridwan Budiman Kicuy. Oh gue juara satu itu. Ya, itu. Ya. Ya, gua nonton, wah bagus ini stand up gitu. Wah, Gua itu ngeliat, kacau sih. gua ngeliat di situ kayak, Kacau. gua kan nonton ya, kayak, wah gila. Ini nih kayak gini nih bagus banget gitu. Dan relate. Yang bagian ojek online. ojek online nganter galon. Galon. Ada blebek-blebek. Iya. Itu kan hal remeh ya suara blebek gitu kan. Iya. Panjang goblok istilahnya, panjang goblok. Coba, gimana bang materinya? Anjing lah lo. Tapi gue seneng banget itu. Ya ngojek itu gue pernah malu lah istilahnya, itu gue lupa ingat, pokoknya intinya ngojek tuh malu gitu. Malu. Nah terus kita tuh nggak pernah tahu dapat penumpang apa, dapat Orderan apaan gitu. Iya. Gue terakhir pernah tuh dapat orderan dekat, jaraknya cuma 2 kilo, cuman bawa galon utuh. Bawa dispenser, lu bilang gitu. Gua bawa dispenser. Cuma masih ada galonnya nempel. Masih ada galonnya nempel. Ya itu yang. Ya Allah, itu sepanjang jalan malu gua. Ojek lain lewat, Bang Bagir Bang, nggak bisa lah. Masa doang ini, itu kan udah nggak masuk akal, gitu. Goblok. Gue seneng banget nonton di situ. Ali cuma. Jangan dituang, gue. Itu. Karena gue sih fokusnya pada Berhayal aja. pada ini bang, pada belebek ya, belebek. Nah, itu kan Detailing. detail kan, Ya. dan relate orang, tapi kayaknya nggak semua orang kepikiran buat ngebahas itu. Ya. Dan lu di situ ngebahas itu, nah itu yang gue kayak ajar nih bagus banget ini. Iya. Gitu. Iya. Oh itu lagi galak-galaknya lomba itu. Iya Salo Inyan itu Salo gue nonton Inyan. langsung. Lu pasti nggak tahu ada gue di situ. Ya enggak lah, namanya abis juara mah buta kita, siapa juga nggak tahu gua. Enggak, arogan itu.
Ya, Kicuy bagi-bagi makanan. Jauh-jauh makanan segala macam. Ridwan Budiman tuh lu center point-nya Jaktim lu. Iya. Ridwan Budiman. Dulu center point Jaktim. Ridwan Budiman menang lomba banyak banget di mana-mana tuh. Iya, dan itu tuh reward tergede dari lomba itu adalah kita jadi opener Silon Seven. Band di openerin stand up. Rio Dewatubun masih sama anjing banget. Iya, Udah nggak masuk akal opener Silon Seven. ya, gue nonton dulu pertama kali itu. Iya. Gue nonton dulu pertama kali itu. Oh berarti lu dulu tuh ngelihat gue baru kenal ya gitu ya? Betul. Anjir emang dari lu gue terlihat ya? Salah ya. Ampun. Tapi emang gue orang yang segan buat nyapa senior, Bang. Lah enggak lah, hitungannya gue gak senior di saat Iya, itu. tapi maksudnya gue segan aja. Gue segan tuh sama nyapa-nyapa. Gue tuh gue cukup lama untuk berani nyapa Ko Erwin. Nah, Gue lama, cukup iya. lama untuk nyapa Pak Ajis. Kalau belum ada momen gue ada di satu tempat yang sama atas kerjaan yang sama atau lagi ada Atau memang olahraga bareng gitu. atau memang mulai. Pokoknya momen di tempat yang sama gitu. Tapi Kalau cuma nongkrong doang gue nggak berani nyapa. Tapi kalau lu lagi di satu panggung ditonton sama komik-komik senior, tapi lu pukul pakai punchline gede dar gitu turun kayak kenalan sih oke sih gitu ya. Kan udah lu pukul pakai punchline. Tapi gue tetap ini mah segen. Oh. Segen gue segen gue. Ya kayak waktu Sun 2 itu gue nge-MC tuh udah lucu banget kan. Dan banyak senior tuh. Tapi tetap gue malu buat gitu-gitu. Malu, tapi kalau ada senior emang, tapi lucu banget. Kayak dalam hati itu gue gitu. Tapi iya begitu. Enggak lah. Tapi ada yang gitu kan lucu banget tadi. Gue cuma bilang makasih gitu. Tapi gue enggak langsung pengen jadi akrab gitu. Segen enggak tahu ngapa ya itu ada. Tapi hati lo bilang, enak lo kan sama gue gitu kan ada itunya. Kayaknya itu doang, otak lo doang ya itu dah. Otak orang NPD. Agak. Gue berani nyapa Pak Ajis saja karena mulai ada di momen Pak Ajis ngechat duluan. Untuk nyariin temen main poli. Iya. Jujur, gua tuh nggak enak buat nyapa tapi nggak ada kebutuhan gitu bang. Kebetulan Pak Ajis punya kebutuhan duluan. Gua senang banget itu. Iya. Gua bangga gua. Padahal cuma di kayak gini kayak mulai ring 1 circle nih gitu kayak gitu. Kayak padahal cuma disuruh cari lapangan poli. Iya. Cariin teman main poli, dia pengen latihan. Gua langsung ada tenang. Itu tandanya lo dinotis kan. Alhamdulillah. Tapi kan kalau sekarang kan memang di stand up-nya dinotis kan. Ya Firsa Suci 12 insya Allah ada di dalam semua selalu jadi line up-nya festival Amin. Karena ego lo selalu ada di permukaan. Anjay. Keren. Semoga next dapat project film. Amin ya bang. Gua pengen banget gua. Next dapat project program. Karena kemampuan lo kayaknya kalau nge-host cepet dah. Amin. Ya kan? Ya. Karena kayak gua aja nggak punya gua kemampuan nge-host. Kalau lu tuh kan kayak ngeliat apa langsung bisa dalam versi jahat, mau versi jahat, versi setengah jahat apa versi nggak jahat gitu. Akan belajar bang. Iya. Maksudnya modalnya udah ada gitu. Ya. Modalnya udah ada. Tapi satu hal bang, gua tuh ini tiap tahun selalu nyisipin bahwa gua harus ada pengembangan diri. Wah itu keren sih. Gitu. Itu Jadi keren sih. makanya kadang gua ikut pelatihan MC gitu. Walaupun misalkan gue merasa ini, tapi gue butuh ada upgrade. Iya. Upgrade skill. Tapi ini mungkin gue juga setelah ngobrol bareng lu tuh ternyata lu tuh banyak banget ikut kelas-kelas lah. Nah. Boleh diinformasiin nggak di YouTube gue? Udah berapa sertifikat lu punya? Ripa yang mana sombong dia punya 47 oh iya gue nonton. 47 piala stand up. Kalau sertifikat kayaknya gue kasih tahu aja ya. Biasanya lomba yang ada pialanya itu lomba yang ke seberapa tuh? Goblok. Anjing tetap nyerang goblok. Lomba 17-an dapat piala kayak gitu buat. Loh Allah, Stand Up Indo Award dia dapat loh. Kalau iya, tapi itu kan maksudnya kalau lomba, itu kan award, beda. Ini lomba yang ada piala plastik, piala plastik biasanya kan. Ya Allah, itu nggak seberapa sebenarnya lombanya. Ya Allah, teman satu sisa masih serang. Nggak, tapi emang dia macan lomba. Tapi kalau masalah sertifikat, sorry. Kasih tahu dulu, sertifikat lu berapa? Kalau gua bawa itu buku bundling ke sini, segini itu.
Segala sertifikat gue coba ikut seminar, pelatihan ini. Tapi bisa dipastikan secara jumlahnya 100 ada? Mungkin ada. Kalau gue jadi peserta seminar dari gue zaman sekolah, gue kuliah, ikut seminar, gue nggak tahu, dengerin aja gitu. Orang mau tentang materinya apa, dengerin aja. Yang penting sertifikat. Yang penting sertifikat sama ilmu. Anjir. Ada ilmunya. Iya. Gua Mirsal, haus akan ilmu. dengan komik dengan 100 sertifikat. Anjir, keren banget sih. Nikmai kan komik dengan 47 piala stand up. Mirsal komika dengan 100 sertifikat. Anjir. Sertifikat. Ya, tapi sekali lagi pemilu Jaktim Grand Final tanggal 30 Mei di Agria Coffee di Duren Sawit. Tiketnya bisa dibeli di 100.000 untuk satu orang. Kalau mau banding 180.000. Jurinya ada Yuda Brajamusi, Erwin Wu, dan Mas Parno. Produser Suci Mas Parno. Iya, dan gua akan nge-MC. Wah, kita lihat. Waduh, kasihan sih yang ngebom kalau dia nge-MC. Gua akan nge-MC bareng Alit Bayha. Waduh, 2 orang jahat. Gua nge-MC bareng Alit Bayha. Nah, 2 orang jahat. Terakhir, kalau ada komik yang lo suka di Indonesia dan pengen tahu ada apa sih, kenapa sih materi itu bisa terjadi, siapa kira-kira komiknya? Kalau dari dulu jujur gua sebenarnya ngefans banget sama Pak Ajis Ibu. Oh iya, gue selalu mencuri kesempatan itu, tapi saya belum berhasil. Iya, gua Apa materi Ajis Ibu yang pengen lo tahu background story dari? gini aja dah, sesimpel dia kalau ngerosting gini. Misal Rio Dumatubun, lo diem kan, terus dia gitu. Kalau dipanggil angkat tangan, Oh iya, gitu iya. doang kan ya. Iya. Terus diulang lagi, Iya. Rio Dumatubun, bagus. Cuma begitu doang, tapi gue Iya. seneng banget. Iya. Dan itu cuma orang yang lihai terhadap Iya. momen-momen kayak gitu. Tepuk tangan sekali buat orang ini. Iya, Bagus. Kalau gini sekali aja. Ya. Bagus. Gitu. Materinya juga ada, gue inget dia punya motor Vespa. Ya. Kan? Klakson. Ya. Jadi kenapa sih ringtone itu RBT dulu. RBT ya kan? Nah. Apa atau bonus pulsa dia bilangin. Bonus pulsa itu selalu dikasihnya pas malam. Kenapa? Jadi siang sampai sore itu orang jarang SMS-an, dulu masih SMS-an. Jarang SMS-an. Makanya orang biasanya SMS-an di malam karena ngabisin bonus. Ini gimana kalau terjadi di motor juga? Gitu. Dia bilang. Kalau semua orang klaksonnya itu dijatahin. Bonusnya cuma di malam. Jadi siang tuh sepi. Nah pas malam baru jadi jalan berisik. Chaos. Gitu. Jadi terus aduh kurang satu nih gitu. Itulah kehebatannya. Buat ngabisin bonusan. Iya, buat ngabisin bonus. Ya Allah. Bagus banget. Gue tuh seneng banget. Gue menyenangkan banget nontonnya. Ajis 2000. Ajis, semoga nanti ada di dalam sejarah beat. Sekali lagi Sal, thank you ya Sal, udah mau masuk YouTube kecil ini. Sama Bang Rio juga sih. Apaan? Iya, materi tadi itu. Gua Apaan? materi lo yang blebek itu. Oh, itu bukan orang pertama, sorry. Udah banyak banget yang suka materi itu. Ya udah, gue Pak Ajis lagi aja. Thank you Sal. Thank you, dadah.